lembut, bahasa yang baik. Biar apa? Kalau menggunakan bahasa yang baik itu biar apa? Biar menulis atau kita mengarangnya itu tidak ada kesalahan di sini. Nah, selanjutnya boleh apa? Oke, pada tujuan pembelajaran hari ini, nah ada 3. Yang pertama kita akan mengenali ragam kalimat. Ragam kalimat ketika kita mau menanggapi sesuatu. Nanti ada 3 macam. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari struktur dari teks tanggapan. Jadi ada strukturnya, tidak sembarangan. Ada struktur. Lalu yang terakhir nanti kita akan memberikan hasil analisis. Nanti kami akan belajar, kita akan belajar mencari ragam kalimat dan struktur di dalam sebuah tanggapan. Kemudian nanti kita akan menyajikan dengan presentasi. Nah, nanti boleh jelaskan di akhir ya. Karena kita akan belajar yang ini. Nah, ada gambar apa di sini? 1, 2, 3, dan ini ada apa nih? Gambar apa? Yang pertama ini buku apa sih? Judulnya? Lalu yang kedua ada? Nah, yang berikutnya ada? Punya apa buku paket? Dari ini yang mana yang punya yang biru ini ya? Yang ini punya nggak? Lalu yang terakhir ada gambar? Siapa itu? Dari keempat ini kalian bisa bedakan tidak? Mana buku fiksi, mana buku non fiksi? Yang mana yang fiksi dulu? Ini dan cantik itu. Tapi yang non fiksi berarti ada 2 juga, yang buku paket dan. Nah, sekarang bagaimana kalian menyampaikan pendapat tentang cerita atau kalian yang atau buku yang kalian baca? Pernah tidak kalian itu menyampaikan pendapat tentang kalau kami ada yang pernah kalian baca kalian pernah berpendapat atau secara tidak sengaja atau berpendapat sama buku paketnya? Buku paket itu terbelah. Pernah nggak sih? Tapi cara penyampaian kalian itu sudah benar atau belum? Atau cuma mau jatuh bukunya tebal, mau baca? Berarti suka atau tidak? Mau tentang ini? Yang kedua, kalau kalian suka sama sebuah cerita, lalu kalian mengungkapkannya dengan apa? Kalian suka bisa mengungkapkan ini, kalian mengungkapkannya dengan itu bagus ya cerita. Atau apa contohnya? Misalnya kalian dikasih novel nih, lalu kalian ternyata suka. Tanggapinya gimana? Kan tadi kalau buku paket, bukunya tebel, nggak mau baca, bukunya tebel. Yang lain. Nah kalau kalian suka sama buku, bilangnya gimana biasanya? Bilangnya gimana? Hai, si ceritanya bagus. Siapa yang mau coba? Oke, presentasi berapa? Benar. Silakan dibaca ulang. Saya itu menanggapi buku, dapat penilaian atau komentar yang disampaikan setelah membaca sebuah buku. Tanggapan dapat berisi kelebihan, kekurangan, serta saran terhadap buku. Untuk menunjukkan pemahaman pembaca terhadap buku, sekaligus melatih kemampuan berkritis dan berkomunikasi terhadap buku. Oke, terima kasih. Nah, menanggapi buku itu nanti kita berpendapat. Kita memberikan penilaian. Lalu atau komentar yang disampaikan setelah membaca sebuah buku. Tidak boleh kalian menanggapi buku tanpa tahu isinya terlebih dahulu. Kalian punya tidak. Jadi kalian setelah membaca buku, tanggapan itu bisa berisi apa saja. Ada kelebihan, ada kekurangannya, lalu ada sama. Ketika kalian mengenali buku tadi, kalian memberikan saran-saran yang misalnya ibu yang bilang kalau bukunya itu tebal, terlalu banyak tulisannya, tidak ada tulisannya, tidak punya sarannya apa yang sesuai sama yang kalian kan bukunya itu tidak terlalu tebal, diberikan dan si gambar biar lebih menarik, si gambar yang benar seperti itu sarannya.
juga dari menanggapi kedudukan pemahaman pembaca terhadap isi buku yang kalian tanggapi tadi. Oke, sampai sini sudah paham atau belum? Sudah, ya. Nah, ini kita akan belajar tujuan pembelajaran yang pertama tadi tentang ragam kalimat. Tadi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita mengenali buku itu adalah problemnya, kekurangannya, dan bisa memberikan saran juga. Ini tiga ragam kalimat yang akan kita pelajari. Ada tiga. Yang pertama, kalimat persetujuan. Betul, kalimat persetujuan namanya kalimat persetujuan. Nanti saling mengenai setuju atau tidak setuju. Setuju. Contohnya seperti apa? Sepakat. Saya setuju. Saya sepakat. Karena dalam kalimat persetujuan ini tujuannya untuk memuaskan atau menyetujui pendapat dari penulis. Jadi karena nanti ada sebuah tanggapan. Kalau kalian tuh setuju sama tanggapannya itu atau tidak? Kalau tadi ya bilang setuju, kalau saya sepakat. Nah, kebalikannya, kalau kalian tidak sepakat dengan tanggapan tersebut, berarti kalian menggunakan kalimat apa ini? Kalimat penolakan. Contohnya seperti apa kalimat penolakan itu? Siapa yang mau mencoba kalimat penolakan itu seperti apa? Contohnya, cepat. Hidung bisa? Kalimat penolakan kan tadi kalau kalian setuju, saya setuju dengan pendapat. Nah, oke, hidung. Sebaiknya tulis bisa menuliskan alur cerita lebih bilang bahwa sebulan sekali dijelaskan juga, tapi setelah ada setelah di sini alur cerita berjalan melambat beberapa bagian. Nah, ada lagi tidak? Ada lagi tidak? Dengan yang alur cerita berjalan cukup lambat, apa yang lainnya akan sebaiknya tadi? Oke, kita lihat jawabannya. Tidak? Ada yang tidak tidak? Baru yang sebaiknya tadi masuk yang pertama ada kalimat persetujuan. Saya sangat setuju. Kemudian yang kedua ada penolak. Menolak. Tidak setuju dengan tanggapannya. Lalu yang ketiga baru ada sarannya. Sebaiknya bisa lebih sistematis. Nah, lalu yang sini tuh ada identitas. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Masih bingung kah? Kalimat penolakan setujuan dari pemberian saran? Sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur atau sistematika teks tanggapan. Di buku kanan kalian ada juga tertulis struktur dari sistematika dari teks tanggapan. Kira-kira sama atau tidak struktur sama sistematika itu? Sama atau tidak? Di sini struktur itu nanti ada tiga macam. Ada struktur harus urut ya berarti ya. Yang pertama ada konteks, ada deskripsi, lalu yang ketiga ada penilaian. Lalu yang sistematika ada apa saja? Identitas, lalu pendahuluan, lalu analisis, lalu ada lagi evaluasi dan kesimpulan. Nah, di sini kok ada awalnya nih? Apa ini tulisan awalnya di sini? Penjelasan tentang bahwa sistematika itu bukan disebut struktur,
dalam membuat tanggapan terhadap hitungan. Setelah ini boleh langsung menjelaskan lebih. Kalian mau tulis terlebih dahulu? Ini berarti masuk di bagian mana yang orange? Siapa yang bisa jawab? Baik, orange ya. Oke. Nah, masuk di bagian apa ini? Penilaian. Penilaian. Tuh, nah, berarti yang orange ini ada di konteks ya, karena ada iden. Jelas ya kemarin. Berarti sampai sini paham ya, udah bisa menjawab paham dari dulu. Nah, lanjut di sini, tapi tidak menggunakan HP karena boleh mempersiapkan sumber untuk aktivitas. Kami ini mau dikerjakan secara kelompok atau individu? Siapa yang individu? Oke. Nah, di sini seperti yang Boya sampaikan di awal sesi, nanti kita akan membuat infografis atau peta seperti peta proses. Tapi ini tidak hanya 2 kelompok saja. Oh, memilih 2 kelompok atau satu kelompok 2 orang atau 4 orang. Satu meja. Dan pekerjaan yang sampai dari ini ada keras pikir lagi. Jadi kita buat satu kelompoknya ada 4 siswa. 2 meja ya berarti ya. Mau dipilih atau mau pilih sendiri? Pilih sendiri silakan. Tapi harus mempunyai komunitas mau mendatangkan siapa? Kalau hitung 1 sampai 10 harus sudah berkelompok ya. Jangan hanya ya. Oke, 1. Oke, udah tapi bertemu kalimat atau ragam kalimat 3 tadi. Nah, ragam kalimat itu masuknya ada di bagian struktur yang mana? Ragam kalimat itu masuk di struktur penilaian. Berarti untuk mencari ragam kalimat kalian harus tahu dulu struktur penilaian itu yang mana. Paham? Paham. Nanti dikerjakan secara berkelompok, tidak ada yang cuma numpang nilai aja. Paham? Harus bagi peran ya, karena setelah mencari struktur dan ragam kalimat, kalian menuangkan hasilnya. Nanti boleh bagi kertas. Kalian buat jawabannya di kertas dulu, baru nanti membuat infografis atau peta konsep. Kalian di kelas sudah paham, sudah tahu tentang aplikasi Canva?
supaya beda konsep boleh. Bebas. Tanpa boleh, berarti nanti setelah mencari ragam kalimat sama strukturnya sudah selesai, baru nih kalian menggunakan HP. Nanti tapi HP-nya belakangan ya, kalau ragam kalimat sama strukturnya sudah selesai ya. Nanti setelah mencari ragam kalimat dan strukturnya sudah selesai, dikoreksi dulu 1 sampai 8. Ada ganjil genap kan? Ganjil itu berapa? Angka berapa aja? 5, 9. Ada cuma berapa ini? Sampai 8. Oh 8. Nah nanti yang dapat angka ganjil kalian mendapatkan teks tambahan yang fiksi. Lalu yang genap yang non fiksi. Nah nanti di sini ada yang fiksi, ada yang ganjil non fiksi. Yuk, boleh diambil siapa? Satu-satu dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada baunya. Ya, ayo Kak. Kembali nggak? Mas. Dibolak balik di akhir itu ada cara pengerjaannya. Ini boleh bagi kertas, tulis nama kelompoknya. Misalnya tadi dapat nama kelompok 1. Ingat nggak tadi yang kemudian dapat angka berapa? Tulis kelompok 7, kelompok 1, kelompok sekian. Baru nama anggota kelompok 1 sama anggota siapa saja. Berapa ini? Oke, itu ada cara pengerjaannya di bawah juga kalian lihat di situ cara pengerjaannya bagaimana. Apa saja. Lalu yang berikutnya nanti ada kalimatnya ada di situ. Buat kalimat ini contohnya ya, boleh nggak pindah-pindah di sini biar nanti paham. Tidak cepat mengerjakan mencari struktur dan ragam ini sampai betul berapa? Baiklah, suara ulang. Mau sampai jam berapa mencari ragam kalimat dari 9? Terus berarti sudah dipakai? Oh, 8:45 sudah selesai mencari ragam kalimat dan strukturnya. Oh, 8, 3. Oke, kembali berapa menit lagi? Masih 8 menit lagi. Nah, ragam kalimat sama struktur sudah selesai semua atau belum kelompoknya? Kelompok 1 sudah belum ragam kalimat sama strukturnya? Ya, berarti sudah mau masuk ke kantor. Oke, kelompok 3, Ray sudah masuk kantor. Dan kelompok 4, kelompoknya Gibran sudah belum? Oke, 7 menit selesaikan ragam kalimat sama struktur ya. Kelompok 6 dan sudah masuk kantor. Oke, lanjut kelompok 7, kelompoknya Zaki. Hilang ya. Itu juga selesai ya? Ya. Baru masuk tanpa. Terakhir kelompoknya Deborah. Oh sudah. Oke. Cari kelompok yang pada saya dulu dan ragam kalimat. 9 pas ya. Selesai tidak? Selesai. Nah, ya, sampai jam 9 selesaikan saja ya. Kemudian kembali ke tempat duduk. HP-nya mohon disimpan. Ini mana? HP-nya mohon disimpan terlebih dahulu. Pagi menjelang siang hari ini.
kasih. Nanti kalau semangat boleh kasih 2. Tepuk lagi. Semangat. Nanti yang paling mau boleh kasih 2. Buahnya ada strawberry. Strawberry. Ada buah strawberry, ada mangga, ada strawberry, ada apa? Mangga yakin. Ya, kompak sekali loh pasti kasih. Ini bakal tutup, kasih makan pembelajaran udah bagi penjelasan yang begini. Nah, kita sudah belajar satu dulu, ragam kalimat. Strukturnya dulu saja. Struktur dari teks tanggapan ada 3 ya. Di struktur bagian konteks ada apa saja? Lalu di bagian deskripsi ada apa saja? Tadi isinya sih. Lalu struktur yang ketiga, ada yang mau tanya? Sudah paham kah? Sudah. Ada yang mau tanya terlebih dahulu tidak? Yang tutup nih. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, selanjutnya seperti biasa, apa itu? Refleksi. Nah, apa ini tulisannya? Panggilan sama rap ya. Oh, boleh. Untuk ya, reset kita refleksi. Berarti pembelajaran hari ini sudah selesai nih kan? Ya, sudah di tahap refleksi. Baiklah, nanti boleh kan baca biar kedepannya bisa kita sesuaikan dengan kita bikin sesuai kita kayak gini teman-teman ikut belajar. Oke, sebelum kalian mau ada pertanyaan apa tidak? Ya, tetap semangat ya. Sebelum kalian apa dulu tadi berapa? Tidak aku nanti orang luar dihormati kita Islam sampai nanti dari Rasulullah Muhammad Rasulullah Selamat pagi. Fokus tidak. Selamat pagi. 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 Kamu? Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Selamat malam. Kalau tuh kayaknya pengen gua apel ya dia. Pembelajaran sudah selesai. Kita boleh tutup salah satu kalau pimpin doa. Wakil ketuanya. Sudah minum ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau lihat tutup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.